Pejabat Hamas Saleh al-Arouri terbunuh oleh tentara Israel di perbatasan Lebanon. Dengan terbunuhnya pejabat tinggi Hamas itu membuat Hizbullah pasukan Lebanon merasa murka. Pasukan itu pun memberikan serangan balik hingga menewaskan tentara Israel. Dikutip dari Al-Arabiya, Saleh al-Arouri tewas dalam serangan Israel pada Selasa 2 Januari 2024. Di hari yang sama, Hizbullah telah menyiapkan pembalasan atas terbunuhnya pemimpin senior Hamas itu. Mereka menuding negara Zionis berada di belakang serangan udara yang menewaskan al-Arouri. Hizbullah pun menegaskan bahwa pejuangnya berada pada tingkat kesiapan dan kesiapsiagaan tertinggi. Oleh sebab itu, pada Selasa malam, Hizbullah mengatakan mereka telah menargetkan kumpulan tentara Israel di perbatasan Lebanon. Imbas serangan tersebut, Hizbullah menyebut membuat tentara Israel terbunuh dan terluka. Diketahui serangan drone yang terjadi di Beirut telah menewaskan al-Arouri bersama 2 tokoh senior Hamas dan 3 anggota lainnya. Sementara tentara Israel sedang dalam kewaspadaan tinggi, seusai IDF telah menembak mati pemimpin senior Hamas Saleh al-Arouri dalam ledakan di Beirut tersebut. Laksamana Muda Daniel Hagari menegaskan pasukan Israel dalam kesiapan tinggi. Namun ia bungkam saat ditanya keterlibatan negaranya dalam kematian seorang pemimpin penting Hamas itu. Pasukan Israel kembali menyerbu kota Tulkarem di tepi barat pada Rabu 3 Januari 2024. Serangan itu pun mampu dihalau oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasukan itu juga berhasil memukul mundur tentara Israel di tepi barat dengan bahan peledak dan senjata berat. Dikutip dari Al-Mayadin, adapun penyerangan tersebut terjadi pada Rabu pagi dengan tentara Israel mengerahkan penembak jitu di beberapa bangunan di dalam dan sekitar kamp. Selain di tepi barat, Israel juga melakukan penyerbuan di kamp pengungsi Nur Shams. Dilaporkan bahwa Zionis melakukan penggalian dan sabotase di kamp tersebut. Pasukan perlawanan Palestina pun mengerahkan senjata dan bahan peledak untuk menghalau serangan itu. Bulldozer milik Israel menjadi sasaran empuk dalam serangan menggunakan bahan peledak tersebut. Pasukan perlawanan Palestina yang melakukan serangan ini adalah Brigade Martir Al-Aqsa. Mereka berhasil menargetkan pasukan pendudukan Israel di pinggiran kota Suika dengan tembakan senjata berat. Respons cepat dari perlawanan itu juga berhasil menghalau serangan Israel ke kamp Al-Sauda dan Nur Shams. Sementara itu, Israel pun mendatangkan bala bantuan militer ke Tulkarem dan kampnya setelah dimulainya serangan. Duel sengit pun terjadi di antara pasukan Israel dengan pasukan perlawanan. Meski begitu, perlawanan pun mampu memukul mundur prajurit Israel dan menargetkan pasukan tersebut dengan tembakan keras. Kepolisian Turki menangkap puluhan orang yang dicurigai menjadi mata-mata Israel pada Selasa 2 Januari 2024. Hal itu terjadi setelah adanya ancaman Israel untuk menargetkan anggota Hamas di luar negeri. Inilah detik-detik penangkapan dari mata-mata tentara Israel yang berada di Turki. Dalam video, terlihat polisi Turki menggerebek agen mata-mata tersebut di sebuah bangunan. Setelahnya, mereka pun membekuk pelaku hingga membuat para tersangka tak berdaya. Para pelaku lantas dikirim ke mobil aparat untuk diamankan petugas. Dikutip dari The Times of Israel, Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT dan Biro Kontra Terorisme dari kantor Kejaksaan Istanbul menahan 33 tersangka. Agen mata-mata Israel yang disebut Mossad itu menargetkan warga asing di negara tersebut. Mereka berencana mengawasi dan menculik orang asing di tanah Turki. Para tersangka ditangkap di 8 provinsi di seluruh negeri dengan operasi yang disebut Ankara sebagai operasi Mole. Sementara itu, media Turki melaporkan masih ada 13 tersangka yang masih menjadi buronan. Selain menangkap puluhan orang, pihak berwenang juga menemukan 143.830 euro, senjata ilegal, dan file digital. Menteri Dalam Negeri Turki menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan kegiatan spionase yang bertentangan dengan persatuan nasional dan solidaritas negaranya. Terkait dengan hal ini, Kementerian Luar Negeri Israel menolak untuk berkomentar terkait dengan laporan tersebut.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam terlibat pertempuran sengit di Camp Al-Bureij, jalur Gaza Tengah pada Selasa 2 Januari 2024. Dalam pertempuran jarak dekat itu membunuh 5 prajurit Israel dengan senapan mesin. Tewasnya 5 tentara itu bersamaan saat Saleh Al-Arauri terbunuh karena serangan udara Israel. Hal itu disampaikan oleh Al-Qassam melalui unggahan di Telegramnya pada Rabu 3 Januari 2024. Selain membunuh 5 tentara Israel, Hamas juga menjadikan tank Merkava menjadi sasaran empuk dari peluru Al-Yasin 105. Tank-tank Merkava juga ditargetkan dalam serangan Brigade Al-Qassam di daerah Karara, Ma'an, dan Al-Mahata di dekat kota Khan Younis. Pertempuran sengit itu pecah bersamaan dengan terbunuhnya Saleh Al-Arauri oleh rudal Israel di Beirut, Lebanon. Al-Arauri sendiri adalah wakil kepala biro politik Hamas sekaligus pendiri Brigade Al-Qassam. Sementara itu, kelompok Hizbullah Lebanon telah bersumpah untuk balas dendam setelah Israel membunuh wakil pemimpin Hamas Saleh Al-Arauri di Beirut. Ia menegaskan bahwa kejahatan itu tak akan pernah berlalu tanpa tanggapan dan hukuman. Mereka pun menganggap bahwa pembunuhan terhadap Al-Arauri merupakan agresi berbahaya terhadap Lebanon dan rakyatnya. Kelompok Lebanon itu pun juga melaporkan telah menargetkan tentara Israel pada Selasa malam. Akibat serangan itu, Hizbullah mengklaim telah membunuh dan melukai tentara Zionis. Pejabat Amerika Serikat mengumumkan bahwa pangkalan Amerika yang ada di Suriah dan Irak telah mendapat ratusan kali serangan. Tak main-main, markas pasukan AS itu telah diserang sebanyak 118 kali. Hal itu dikarenakan AS telah membantu Israel dalam melakukan penyerangan di jalur Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, hal ini diungkapkan oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat. 118 serangan itu dilakukan sejak 17 Oktober 2023 atau 10 hari setelah konflik Israel-Hamas pecah. Menurut pernyataan, perlawanan Islam di Irak sejauh ini menargetkan sejumlah pangkalan Amerika Serikat termasuk Ain al-Assad, Kharab al-Jir, al-Sadadi, Harir, dan Al-Tanf dan Remlan. Kemudian ada Al-Malikiyah, dekat Konoko, dan Ladang Al-Omar. Pasukan pendudukan AS di dekat Bandara Erbil dan di Green Village juga tak luput dari serangan perlawanan Irak. Operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai drone dan roket yang menyasar lokasi tertentu dan mencapai sasarannya. Meski begitu, Amerika Serikat masih bersikeras mempertahankan pasukan mereka. Padahal pasukan tersebut terus menjadi serangan hingga terdapat korban jiwa dan cedera yang diperkirakan terjadi seiring dengan eskalasi yang sedang berlangsung. Sementara itu, Greg Carstrom, seorang ekonom, menyebut bahwa kehadiran pasukan AS di Suriah dan Irak beresiko banyak kehilangan banyak nyawa. Bahkan dijelaskan bahwa gempuran terus-menerus itu bisa meningkatkan perang besar. Pasukan Lebanon Hizbullah melakukan 9 kali operasi yang menargetkan markas Israel pada Selasa 2 Januari 2024. 9 serangan itu dilancarkan sehari penuh hingga membuat Zionis kalah telak di front utara. Dikutip dari Al-Mayadin, adapun serangan itu terjadi di sektor timur Lebanon Selatan. Serangan pertama dilancarkan Hizbullah pada pukul 11.30 dengan meluncurkan drone kamikaze ke markas besar militer Divisi 91 yang baru didirikan di Ilit. Serangan berikutnya berlangsung pada pukul 15 dengan meluncurkan roket di peternakan Sheba, Lebanon yang diduduki Israel. Setengah jam berselang, Hizbullah kembali menyerang sekelompok tentara Israel di sekitar situs Al-Marj juga menjadi sasaran roket. Kemudian pada pukul 16.25, Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata baru Israel di dekat Barak Ramim hingga merusak alat tersebut. 6 jam kemudian, pejuang Hizbullah menargetkan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi Al-Marj hingga menyebabkan korban jiwa. Selanjutnya pada pukul 23 saat Israel mengevakuasi para korban di Al-Marj, Hizbullah pun kembali menyerang sekelompok tentara Israel yang baru datang dan kembali menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Sementara itu, penyerangan di sektor barat Lebanon Selatan, Hizbullah mulai melakukan penyerangan pada pukul 9 dengan menargetkan pasukan Israel di Barak Zarid. Imbas serangan itu menyebabkan pasukan Israel terbunuh dan terluka. Kemudian serangan berikutnya pada pukul 15 dengan menargetkan lokasi Birkat Risa.
Selanjutnya, pada pukul 17.35, Hizbullah menyerang sekelompok tentara Israel di sekitar lokasi Jal al-Alab dengan senjata roket. Operasi terakhir dilakukan pada pukul 18 dengan melancarkan serangan roket ke Barak Matat. Media Israel melaporkan bahwa tentara yang terluka dievakuasi dari perbatasan utara dengan helikopter ke rumah sakit Rambam. Hamas kembali menargetkan drone milik pasukan Israel di timur kota Gaza. Drone pengintai Hermes 900 milik Zionis itu pun hancur lebur seusai ditembak jatuh dengan rudal anti pesawat. Hal ini tuh diungkapkan oleh Hamas melalui unggahannya di Telegram pada Rabu 3 Januari 2024. Adapun penembakan drone pengintai itu dilakukan dalam operasi gabungan, di mana Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas melakukan operasi bersama Brigade Mujahidin. Keduanya mampu menembak jatuh drone pengintai Hermes 900 dengan rudal anti pesawat di timur kota Gaza. Sebelumnya, Brigade Al-Qassam juga telah menembak jatuh pesawat pengintai Skylark 2 Israel pada akhir Desember lalu. Pesawat mata-mata yang ditembak jatuh itu terlibat dalam misi intelijen di utara wilayah Tel Zatar di Gaza. Dengan hancurnya drone tersebut menandai bahwa sudah ada 2 drone yang ditembak jatuh oleh militan Palestina di jalur Gaza dalam 24 jam. Sebelumnya, Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina telah berhasil menembak jatuh drone Israel Sky Racing nomor 523 di langit kota Gaza. Al-Qassam juga tercatat telah menghancurkan helikopter Israel. Al-Qassam mengaku menargetkan helikopter tersebut dengan rudal SAM-18. Helikopter itu diserang di daerah Al-Saftawi utara kota Gaza. Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas kembali memberikan perlawanan atas serangan Israel. Militan Palestina itu mengendalikan penuh drone-drone milik Israel. Adapun insiden itu terjadi saat Zionis melakukan misi di Al-Zaitun, kota Gaza. Hal itu tampak dalam pernyataan Brigade Al-Qassam melalui Telegram pada Rabu 3 Januari 2024. Dalam kesempatan itu, Al-Qassam mengendalikan drone tersebut selama Zionis melakukan misi di selatan lingkungan Al-Zaitun. Tak dijelaskan drone apa yang telah berhasil dikendalikan oleh militan Palestina tersebut. Namun kabar itu diumumkan Hamas setelah pasukannya berhasil menembak jatuh drone pengintai Hermes 900 milik Zionis. Adapun penembakan drone pengintai itu dilakukan dalam operasi gabungan, di mana Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas melakukan operasi bersama Brigade Mujahidin. Keduanya mampu menembak jatuh drone pengintai Hermes 900 dengan rudal anti pesawat di timur kota Gaza. Serangan itu bukan pertama kalinya Hamas menghancurkan drone milik Israel. Sebelumnya, Brigade Al-Qassam juga telah menembak jatuh pesawat pengintai Skylark 2 Israel pada akhir Desember lalu. Pesawat mata-mata yang ditembak jatuh itu terlibat dalam misi intelijen di utara wilayah Tel Zatar di Gaza. Bahkan, Hamas menghancurkan 2 drone pengintai itu hanya dalam 24 jam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.